kita bisa berkumpul di sini, kita bisa panggil sarang-sarang untuk bersama-sama nyinauni babagan primbon Jawa. Mungkin teman-teman di sini ada yang heran ya, zaman masuk musim pandemi seperti ini kok kita ngobrolnya soal primbon Jawa kan agak lagi kepriwen gitu ya. Yang pertama orang sekarang, anak muda sekarang itu dengan yang namanya budaya Jawa sendiri asing. Salah satunya primbon. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman gerbang, internal gerbang, kita bahkan tidak tahu primbon itu apa ya mas ya. Anak sih nganggep primbon gue pedoman. Ada juga yang ngomong, oh dudu pedoman. Primbon itu semacam ilmu titentok, bukan pedoman. Nanti kita bakal ngulik banyak sekali hal ya terkait dengan budaya Jawa, Pranata Mangsa dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga untuk Gus Nur yang sudah menyediakan tempat pada malam hari ini di acara sinau bareng nyinauni primbon Jawa. Abrit kue berarti menujune manis paing. Paing ini api, unsur api. Makanya mau menujune tentang groundnya manusia. Karena kalau manusia mempunyai amarah atau emosi itu mempunyai ground sendiri. Jadi jika marah, lepaskan sendal, telapak kaki digejuk ke tanah 3 kali. Itu amarah akan hilang. Wong bledek, gede ngapa ben mlebu ardes sok lemah hilang. Menung sakesu. Anggere si jengkelan berarti manusia itu terbuat dari tanah sengketa. Ya, logis. Tanah sengketa lah. Ini paing ada 9. Terus cahaya kuning ya. Kuning berarti apa ya? Lalen nyong. Ini pon atau palguna. Pon atau palguna ini mana sih ngerti? Pon pira? Pon pira? Ana yang piton yang papat pira ge? Sanganya wis sanga. Ayo. Nang pasaran lah 6. Ana yang ngerti? Pon pira? Pon Nyerah. nomor 7. Terus keempat, cahaya hitam. Cahaya hitam ini cemengan atau wage. Wage ini jumlahnya berapa? Wage itu 4. Terus yang terakhir ada cahaya hijau. Cahaya hijau ini lah nek wage ini unsurnya unsur tanah. Terus cahaya hijau itu kliwon. Kliwon itu hulu. Cahaya hijau ini kliwon.
bahwasannya penanggalan Jawa, saya ulangi, penanggalan Jawa itu unsurnya dari makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi alam semesta. Ketika kita ngomong baik, pasti alam semesta akan merespon dengan baik. Ketika kita berbicara jelek, pasti alam semesta akan merespon dengan jelek. Nah, kayak apa mending ya? Sekarang apa lagi? Tentang hitungan ya. Jadi ini intinya bahwa Neptu harian itu Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Nah ya ke ono dirumus dewek. Terus di Neptu pasaran ada manis 5, pahing 9, pon 7, wage 4 dan kliwon 8. Busuknya dibusukkan. Dilihat foto di sini. Oh, Ya, mau metu wong. betul. Ya wis, ya lah. Agar metu berarti kamu belum temenan. Selamat datang juga Mas apa ini? Mas Denny dari Ciamis. Bisa. Yang benar terbang loh. Ya intinya ini kuncinya di ini. Tapi nek kalau pengen hitung ini nanti saya karena di Primbon itu ada hitungan itu usaha dagang terus apa ya jadi Itu Palguna apa Minggu? Simpon. Palguna dia apa? di Palguna pon tulisannya dokter banget Silo sih. Enggak gesengan atau Pulang gede. stempel tulisannya. Jadi kasih tulis gue. mana Pon unsurnya apa? di sini Apa maaf? Iya. Manisnya oksigen. oke ini unsurnya cahaya atau bahasa kerennya foton cahaya kita harus belajar ilmiah sedikit lah Oh, kayak motor. Ini sih dimarahin pada gitu. Sama. ya Terus terakhir ada apa? Ireng. Ireng apa? Ireng apa itu? cemengan wage Cembang ya. Unsurnya apa? unsure wage ini tanah wage ini unsurnya tanah Terus terakhir terus cahaya hijau apa? cahaya hijau kliwon intinya seperti ini nih. Penjelasannya mungkin kurang jelas ya engkau aku kan oksigen nah udara kan udara kok dan gue udara oksigen gue aduh malah ambil fisika gitu ya tapi jelas intinya seperti ini bahwa ini ada makrokosmosnya dari Neptu harian terus mikrokosmos itu dari berdasarkan 4 sedulur pancer yang berupa cahaya WordPress, bikin blog menggunakan WordPress. Kami pernah bikin kelas pangkas rambut di Kampung Sri Rahayu.
teman-teman mungkin lebih kenalnya dengan istilah kamu saya. Kami pernah bikin kelas gitar di kafena Kang Nova. Kang Nova ini ada kedai kopi di Sidebua, Kang Nova ya. Di kanan maring ini itu ya, kanan itu semuanya. Kita pernah bikin kelas apa itu? Oh, penulis esai. Mas Deka kebetulan beliau mantan wartawan. Kita juga pernah bikin kelas banyak ya, masih kelarnya tahu. Sopi. Oh ya, kelas Sopi, kelas marketing kita juga pernah. Itu selain itu kita juga pernah bikin kegiatan namanya kampangan dulu kita lakukan rutin setiap Jumat. Kampangan itu ya idealnya sebetulnya kita bagi-bagi jajanan fresh ke orang-orang gitu. Tapi dalam bentuknya karena kita belum bisa ngasih fresh gitu. Kadang-kadang kami cuma kegiatannya ya paling mendistribusikan jajanan-jajanan dari warung-warung toko-toko yang punya potensi terbuang. Kami himpun, terus kami sortir kira-kira yang kualitasnya bagus yang mana yang habis itu setelah itu baru kita distribusi. Itu pengembangan. Terus kita juga pernah mendampingi teman-teman di kampus Rahayu, adik-adik kecil bikin kelas calistung, baca tulis hitung. Kami ada teman seorang guru di Wangon sana, Belaju, berbolak-balik dari Wangon ke sini hampir setiap 3 hari dalam seminggu kelas calistung. Itu terus apa nih ya? Sandang. Oh ya, Bang Sandang sama konsepnya seperti Bang Manan. Kami menghimpun pantas pakai dari orang-orang yang memang punya pakaian bekas. Hanya saja itu kami sampaikan bahwa pakaiannya harus sudah disetrika. Syukur-syukur disetrika, kalau nggak bisa nyetrika ya minimal sudah. Jadi kami pengen mendidik masyarakat untuk ya ngewei orang apa ngewei, ayo ngewei, tapi ya paling orang menjadi pikirna lah, ngewei menjadi KPK itu caranya. Jadi Bang Sandang itu kami ingin Bang Sandang tidak menjadi sebuah alat untuk membuang sampah rumah tangga, tapi benar-benar sebuah alat untuk bisa memberikan kebaikan. Dihimpun habis itu kita bikin bazar Bang Sandang. Kemudian waktu itu di kampus Rahayu. Lebaran kemarin sebetulnya menjelang Lebaran kemarin kami sebenarnya mau bikin juga, cuma karena ada pandemi akhirnya ya kami nggak berani. Mungkin dalam waktu dekat kami akan bikin lagi bazar Bang Sandang. Itu terus paling di kampus Rahayu pendampingan ke lansia. Itu pernah di kampus Rahayu itu ada satu kasus, ada lansia yang dia itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ibaratnya ngising karo nguyuh nang kasur, anaknya anak loro, kembali anaknya bener-bener anaknya bejan luar biasa spesial semua. Malah dihormati, dia harus opnam. Nah teman-teman ini yang jagain opnam di rumah sakit dan mereka tidak dibayar, ini kan luar biasa. Jadi intinya prinsip kami ya seperti yang tadi disampaikan Mbak Lina, ya sing penting cilik apa bisanya ya wis lah, duit lakukan. Nah kami teman-teman di Gerakan Anak Bangsa itu sedang mipil untuk sinau seperti itu, dan kami sangat berharap, dan kami tidak punya tujuan apapun selain tujuan agar hal-hal semacam itu kemudian masyarakat kemudian paham bahwa ya ini loh sebenarnya ketulusan itu masih ada kok. Gak kabeh itu urusannya duit, orang kabeh itu urusannya duit kok. Naik kau pengen bisa nggak bebek, orang itu ketongan duit kok. Bahwa hari ini orang tulus itu masih ada kok. Mungkin itu yang ingin kami buktikan dengan adanya kegiatan. Mereka, ini cukup masuk. Mungkin itu Mbak Lina dan teman-teman yang lain ingin lebih tahu tentang Gerakan Bangsa. Dan sekali lagi harus kami sampaikan, gerbang ini dia bukan sebuah padatan ya. Gerbang itu bukan sebuah padatan. Gerbang itu ibaratnya men bisa diundang itu kemudian jadi setelah gerbang baik. Dan gerbang bagi kami adalah sebuah nilai. Nek program kami mau ditiru oleh orang di belahan dunia manapun, belahan Indonesia manapun, ya monggo silahkan. Kami tidak punya copyright. Monggo ditiru, monggo dimodifikasi, monggo. Yang penting itu memberikan manfaat untuk semuanya. Gitu ya kan ini kira-kira seperti itu ya. Monggo. Oke, matur nuwun Mas Wasis. Mas Arif, Mas Yu. Ya,
warung kopi malam. Oke, terima kasih sedikit tentang penjelasan tentang gerbang gerakan anak bangsa. Nah, di sini tuh saya bukan guru, karena guru itu artinya sangat apa ya, sangat dalam sekali. Guru itu glugu sing turu, istilah yang pijakan. Ruang guru. Jadi saya adalah bocah, yaitu bodohnya durung pecah, alias masih belajar dan belajar. Prinsipnya adalah yang penting mereka bagian yang kanu gampang, yang penting mereka bodoh punya gampang. Sekarang ini sedikit tentang hitungan. Ya, kita otonya apa dulu? Lo ngaku kan? Minggu on, minggu tira, minggu 5, bro, on pintu, sudah, sholat. Nah sekarang cari bajunya. Umpamanya apa guys? Senang Kliwon. Nah, Senang Kliwon. Itu kawon. Kawon. Ya, kawon. Nyong. Ya, Senang Kliwon. Senin Kliwon. Senin 4. Kliwon berapa, Mbak Dina? Ayo, 8. Dan 12. Berarti berjumlah 24. 24 dibagi 5 sampai habis. Ketemunya larang. Berarti tidak baik di hari Senin. Berarti golek pasaran lainnya, maksudnya seperti itu. Oh, yang tadi berarti ketemunya di sisa habis itu di Pati ukurannya. Ya, udah. Berarti ajar kan Senang Kliwon. Ya, usaha dagang. Ya, untuk usaha. Apa dagang apa? Di Primbon Jawa itu memakainya ratu ya, pakai istilah ratu. Makanya saya lagi cari informasi terus. Nang istilah Banyumas itu apa? Terus di yang ini gimana? Nah ini kan udah jelas. Tapi nang Banyumas itu saya masih penasaran dan masih banyak penasaran istilah-istilah. Justru nih bentar lagi musim wedhus disembelih pasti banyak hitungan tentang membeli hewan ternak itu ada. Itu memakainya caranya, semua caranya hampir sama. Weton kita terus dibagi, nanti ketemunya di apa. Nanti ada juga tentang kejutan, terus hati berdebar-debar tiba-tiba, terus kupingnya panas, itu nanti ada jam-jamnya. Itu pernah saya apa ya, berbagi di konten YouTube saya sedikit berbagi seperti itu di konten YouTube saya. Moga-moga ya bermanfaat. Asal sebenarnya yang tak upload ya dalam itu mau apa fungsinya gitu. Langkah ya.
Bahasanya mumet ya Bu ya. Orang anak mas nakono. Nek sing ini aku perlu tambah itu kan primbon itu sebetulnya itu dia itu semacam pedoman apa istiten atau apa ya Bang? Maksudnya jelas-jelasnya aku tuh ya. Primbon itu menurut saya itu sebagai pedoman hidup dalam keseharian. Kenapa? Karena orang zaman dahulu gentur tapane gitu, lebih banyak tirakate terusane menjelaskan diri dengan alam lebih ngerti. Karena sekarang bisa berubah ya karena manusianya menurutku tidak orang kayak dia gitu. Makanya kenapa musim sekarang angin ditebak gitu. Musim dia kok orang pas gitu. Ya karena emang wis orang selaras gitu. Beda dengan dia. Titen ya. Ilmu titen itu kan karena ada beberapa zaman dahulu kan lebih ke pitutur pitulung istilahnya kitab teles gitu. Dan banyak yang tidak terbukukan. Nek nyong takon kaki aku ora sing enak kan kitab ya. Ya karena ki bahasa pitutur. Berarti bisa dibilang bahwa primbon itu semacam riset yang dilakukan oleh nenek moyang. Iya. Bisa Dan dibilang gitu ya. ini udah dari dulu wis riset yang dilakukan oleh nenek moyang bagaimana manusia menjalani interaksi dengan alam semesta ya. Iya, iya. Jadi bisa jadi primbon itu dia tidak hanya baik diterapkan oleh orang Jawa berarti. Iya. Iya. Seperti halnya Feng Shui, orang Jawa juga nganggo ya, nganggo ya. Nganggo. Iya. Berarti ketika misalnya primbon Jawa mungkin ada beda dengan primbon tanah Pasundan, bisa jadi ya karena ya wajar karena risetnya beda-beda mungkin gitu ya. Iya, risetnya aku yakin sih sama. Cuma beda di bahasa. Thank you.